Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursila dari kelas A12. Untuk mata kuliah kali ini yaitu micro teaching, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Pengertian dari keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan khusus yang dimiliki pendidik dalam membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, lebih menarik, serta bermakna. Tujuan dari keterampilan dasar mengajar ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya. Keterampilan dasar mengajar memiliki peran penting bagi seorang pendidik. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Keterampilan yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah motivasi peserta didik. Keterampilan yang variatif membuat peserta didik lebih termotivasi. Dan yang ketiga adalah efisiensi waktu. Penggunaan keterampilan yang tepat akan mengoptimalkan waktu pembelajaran. Lalu, apa jenis-jenis atau macam-macam dari keterampilan dasar mengajar? Di sini saya paparkan ada 4 macam keterampilan dasar, yaitu keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, kemudian keterampilan visual, dan keterampilan afektif. Yang pertama, saya jelaskan dulu untuk keterampilan verbal. Keterampilan verbal di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, kemudian ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan bertanya di sini tujuannya adalah untuk memeriksa pemahaman, merangsang berpikir kritis, dan mengarahkan pembelajaran. Lalu jenis pertanyaannya seperti apa? Jenis pertanyaannya bisa tertutup, bisa terbuka, atau mengarah. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Prinsipnya adalah jelas dan sederhana, kemudian relevan dengan materi, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah memberi contoh, kemudian bisa saja dengan membuat analogi atau menggunakan media visual. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat perilaku positif peserta didik. Jenis penguatannya ada 2, yaitu verbal dan nonverbal. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu keterampilan nonverbal. Nah, di sini pentingnya bahasa tubuh adalah untuk menunjang komunikasi verbal, kemudian menciptakan suasana yang positif. Contoh dari bahasa tubuh yaitu bisa dengan senyuman, anggukan kepala, kemudian gestur tangan. Kemudian kita menuju ke keterampilan visual. Manfaatnya apa? Manfaat dari media visual adalah untuk memperjelas materi dan memudahkan pemahaman terhadap materi yang diberikan kepada peserta didik. Contohnya apa saja? Contoh dari media visual di sini bisa dengan PPT, presentasi, kemudian juga bisa dengan video atau gambar, kemudian juga bisa dengan menggunakan grafik. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan afektif. Dalam keterampilan afektif ini harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. Artinya apa? Artinya seorang pendidik harus ramah dan sabar, kemudian juga bisa mendengarkan dengan aktif, dan bisa memberikan kesempatan pada semua peserta didik. Kemudian dalam keterampilan ini juga harus mampu membangun hubungan baik, bisa saling menghormati, saling percaya, dan saling mendukung antara pendidik dengan peserta didik. Dari materi kali ini bisa disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar sangat penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. Guru, seorang pendidik, harus terus mengembangkan keterampilannya. Dan dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, seorang guru dapat menjadi fasilitator yang efektif. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.